Ada nggak yang suami kecewa sama istrinya? Ada? Yang mana orangnya? Ini karunya gitu, ayah, abi gitu. Ada nggak istri yang kecewa sama suaminya? Ada. Yang mana ibunya? Ada. Ada. Tenang ya. Biasanya kenapa ada orang yang kecewa dengan seseorang? Karena salah menaruh harapan pada seseorang itu. Biasanya cinta karena paras, siap-siap kecewa. Betul nggak? Sekarang mah ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi jelek. Iya, iya. Sok, buat apa ganteng tapi menyakiti hati, betul nggak? Buat apa ganteng kalau kemudian menyinggung perasaan, betul? Mendingan biasa aja, nggak usah ganteng-ganteng banget lah. Bener tuh. Yang penting duitnya banyak. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Maka teman-teman ikhwan yang hari ini kalian tidak beruntung wajahnya nggak apa-apa ya. Gedein aja rekeningnya, insya Allah nggak akan kemana orang mas, serius. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Makanya lihat di kalimat ayat selanjutnya apa nih? Apa diantaranya? Wa amwalun iktarabtumuha, dan harta ya, yang apa? Yang kamu usahakan. Terus wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu enggan untuk kehilangannya. Lihat ya. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallahi, daripada Allah, wa rusulihi, dan rasulnya, wa jihadi fi sabilillah, dan jihad, wa jihadi fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah. Maka perhatikan, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggu saatnya Allah akan berikan keadaan kepadamu terombang-ambing dengan keadaan cinta yang kamu salah menaruh harapan itu. Maka tadi Ahilman sampaikan, tidak ada yang salah dengan harapan. Yang salah adalah apa? Menempatkan harapan bukan pada tempatnya. Berharap sama manusia, manusia itu tempatnya salah, betul? Berharap sama manusia, manusia itu tempatnya khilaf, betul? Berharap sama benda, sama harta, sama perusahaan, sama kerjaan, ya siap-siaplah kita akan kecewa. Karena semua itu kan sifatnya sementara, betul nggak? Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia itu adalah sementara, fana, betul? Sok, apa yang kekal di dunia? Nggak ada. Semuanya sementara. Bahkan tubuh kita pun sementara. Diri kita pun sementara. Apalagi yang nempel di kita, semua sementara. Makanya mohon maaf, kalau orang yang paham dunia ini sementara, ya udah, dia akan lebih tenang aja dalam hidup. Makanya kalau guru kita kan sering bilang begini tuh, Ustaz Dery ya, sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba jawab sementara. Sehat, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Suami kita, istri kita sementara, usaha kita sementara, kerjaan kita sementara, Ustadz Hilman sementara, teman-teman sementara, keluarga sementara, dunia sementara. Semua sementara. Terus kenapa kita berharap pada sesuatu yang sementara? Maka mengapa banyak orang yang hidupnya sulit, hidupnya susah, hidupnya sulit? Jawabannya karena terlalu berharap kepada yang sementara. Betul apa betul? Terus AA, yang kekal siapa? Yang kekal apa? Jawabannya adalah dia siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang aku udah terlanjur kecewa. Aku udah terlanjur patah hati. Udah terlanjur ngerasa bahwa hidup ini gak berpihak dengan aku. Maka apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan? Di antara banyak sikapnya, jawabannya adalah ikhlas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belajar ikhlas. Yuk kita bahas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu, kalau Ahilman seringkali mendefinisikan dengan 3 kata. Ikhlas itu berharap, ikhlas itu bersandar, ikhlas itu berserah. Ulangi. 1, ikhlas itu berharap. 2, ikhlas itu bersandar. 3, ikhlas itu berserah. Kepada siapa? Allah. Jadi mohon maaf ya. Ikhlas itu bukan tidak berharap. Ikhlas itu berharap. Tapi berharap sama siapa? Allah. Ikhlas itu bersandar. Bersandar sama siapa? Allah. Ikhlas itu berserah. Berserah sama siapa? Allah. 1, berharap sama Allah. Kalau teman-teman lagi kecewa, jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita. Tapi fokuslah sama Allah yang tidak akan mungkin mengecewakan kita. Saya ulangi. Kalau kita dikecewakan, jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita. Tapi fokus sama Allah yang tidak akan mungkin mengecewakan kita. Teman-teman kecewa sama seseorang. Yang dipikirin orang itu, capek apa enggak? Capek. Teman-teman akan mencari banyak alasan. Kenapa ya orang itu kok tega banget ya? Kok tega banget ya? Aku tuh kan udah sayang banget sama dia. Aduh. Nanya ke orang. Coba, makin teman-teman nyari alasan, yang alasannya ditujukan ke dia, ke orang nyakitin kita, capek apa enggak? Maka teman-teman akan menemukan jawaban, ya kenapa pergi? Kenapa pergi? Kenapa dia ngecewain saya? Kenapa dia bikin saya sakit hati? Makin cari tahu jawabannya, makin gak ketemu. Kenapa? Karena di benak kita, dia udah nyakitin kita. Betul apa betul? Apalagi perempuan. Perempuan itu kan paling susah melupakan, bener gak sih? Betul. Takutnya saya salah, bener gak sih? Makanya mohon maaf ya, kan dalam pepatah bahasa Arab disebutkan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Rabu itu. Jadi gimana Ahilman? Dia akan meyakini bahwa apapun yang datang dalam hidupnya, ya sudah. Dia kecewa, iya. Dia patah, iya. Tapi yang akan nambah dia kecewa, karena fokusnya bukan ke Allah, tapi fokusnya ke manusia itu. Teman-teman akan nyari alasan terus. Membayangkan terus. Memikirkan terus. Balik lagi ke awal. Coba dulu gak kenal sama dia. Udah kenal belum? Udah belum? Udah lewat kali. Masa masih gitu? Coba dulu. Coba dulu. Udah kenal. Jalanin prosesnya. Terlalu banyak kenangan manis sama dia Ahilman. Saking sakit hatinya itu gak akan bisa. Karena manisnya terlalu banyak. Walaupun aku disakiti berkali-kali. Dibanting, dicekek, dibalangkan. Susah melupakannya. Pokok nama gitu kan. Itu kan sampai ada yang begitu kan. Ada nggak? Lo ngomongkan batur. Ya mau ngomongkan batur. Kan ada kondisi di mana, ya sudahlah, aku mau bertahan terluka aja Ustadz. Nggak apa-apa, terluka, tersakiti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa itu baik sebenarnya. Ya. Walaupun yang baik cuma Rehan sebenarnya. Nggak apa, kalimat nggak apa-apa tuh ya pas lah. Tapi kalau kita nggak apa-apa, dan kita berhenti pada kalimat nggak apa-apa, itu salah.
Gak apa-apa dia pergi ninggalin aku karena aku percaya Allah sedang menghadirkan orang lain yang bisa membahagiakanku. Itu. Jadi gak apa-apa, jangan titik. Apalagi titik-titik, jangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya gak apa-apa gimana gitu. Makanya berharap sama siapa? Allah. So, poinnya perhatikan. Kalau dikasih masalah, jangan fokus dengan masalahnya. Tapi fokusnya dengan siapa? Kalau fokusnya ke Allah, maka semua alasan baik akan ada di otak kita. Contoh, Allah mungkin gak nyakitin kita? Enggak. Allah mungkin gak mengkhianati kita? Enggak. Allah mungkin gak ingkar janji? Enggak. Allah mungkin gak menjatuhkan kita? Enggak. Manusia mungkin gak nyakitin kita? Bukan mungkin lagi, kebiasaannya gitu. Manusia mungkin gak mengkhianati kita? Itu kebiasaannya. Manusia mungkin gak tak sesuai harapan kita? Mungkin. Manusia itulah haula wala quwata. Tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Kecuali yang punya siapa? Makanya mungkin kalau ada manusia yang menyakiti kita. Memang itu posisinya. Memang itu kebiasaannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar hari ini. Ikhlas, berharap sama siapa? Allah. Kalau dikasih masalah, jangan ingat masalahnya, tapi ingat siapanya? Allah. Kalau ingat Allahnya, maka kita akan selalu punya cara untuk menenangkan hati kita. Misal, teman-teman ditinggal pergi oleh orang yang kita sayang banget. Teman-teman gak akan galau berkepanjangan. Gak akan ngomong gini, aku tuh ya setelah pisah sama dia, gak mau kenal sama yang namanya laki-laki. Di mata saya semua laki-laki sama. Hari orang saha coba. Kan orang laki-laki merenya. Terus dia ngomong ke orang coba. Gaya kumaha coba perasaan saya. Dalam hati saya, kan aku tuh laki-laki. Apa jawaban dia? Tapi Ustadz mah beda. Tapi kan sarua keneh kan? Jangan jangan digeneralisir gitu loh. Jangan keadaan yang satu kemudian menganggap semua laki-laki sama. Enggak. Oh, laki-laki mah sama. Naon? Kasar. Bukan begitu ya lah. Laki-laki enggak semua begitu kok. Ustaz laki-laki mah enggak ada yang setia. Cek saha. Cukup sekian dan terima kasih. Makin membuktikan itu makin cari alasan makin gak bisa kan sebenarnya kan. Terus gimana? Jangan mengeneralisir satu keadaan untuk membunuh semua keadaan yang lain. Enggak begitu. Jadi teman-teman gak akan lebay gitu. Gak akan aku mah gak mau kenal sama laki-laki lagi. Sama kalian juga yang ikhwan. Ustadz aku mah kapok deketin akhwat itu. Kenapa? Sama. Ada uang abang disayang. Gak ada uang abang. Belum tentu akhwat teman hijrah gak kayak begitu. Betul gak? Asa gak yakin ini mah. Jadi jangan mengeneralisir semua keadaan jadi pukul begini. Enggak begitu kok jawabannya. Terus misalnya teman-teman ngerasa Ustadz, setelah pas aku pisah sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Lihat ayam goreng, ingat dia. Lihat kobokan, ingat dia. Kendaraan pakai kobokan wae meureunan urang mah. Aku tuh selepas pisah sama dia, jadi nggak tahu jalan pulang. Emang kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lewat jalan ini ingat dia. Lewat jalan sana ingat dia. Lampu merah, ingat dia pernah memberhentikan perasaan aku, Ustaz. Lampu kuning, dia pernah ngasih peringatan sama aku, Ustaz. Jadi hidupnya terbengkalai dan terbunuh dengan keadaan itu. Terus kumaha tuh Ustaz? Mulai hari ini, coba belajar berharap sama siapa? Allah. Manusia boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita. Bukan salah orang yang pergi meninggalkanmu. Salahnya kamu yang salah menaruh harapan dalam hidupmu. Maka belajarlah untuk berharap. Dan jangan berlebihan berharap sama manusia. Ini kalimat yang sering Ahilman sampaikan. Berharap kepada manusia itu
patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia, makin patah hati. Makin berharap sama manusia, makin sakit hati. Betul? Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Maka mulai hari ini kita katakan, ya sudah terjadi. Dia sudah pergi ninggalin saya. Saya yakin ada Allah yang senantiasa bersama dengan saya. Titik itu yang akan membuat kita bisa makin yakin dalam hidup. Teman-teman, misalnya mohon maaf ya, pada konteks yang lain, ada yang lagi kerja, berharap banget sama pekerjaan itu. Kita udah dedicated banget gitu. Tapi kemudian perusahaan itu, mohon maaf ya, harus mengeluarkan kita dari perusahaannya. Sakit apa enggak? Kita suka bilang gini, aku tuh kurangnya apa? Kurangnya apa? Suka gitu kan? Bukan kurang, emang perusahaannya nggak bisa nampung kita lagi. Terus jangan nyalain perusahaannya juga. Karena bagaimanapun kita pernah makan gaji dari perusahaan itu. Betul nggak? Ah Ustadz, percuma 5 tahun orang mah gawe teh. Teka pake, dari keluarkan enak-enak merenannya. Tapi kan kemarin kita udah pernah kerja di sana, betul nggak? Makanya saya sering bilang kepada siapapun, jangan terlalu membenci masa lalu. Karena bagaimanapun dia pernah hidup dalam kehidupan kita. Maka tetap berharapnya sama Allah dengan apa yang pernah terjadi itu. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa di balik semua yang terjadi, pasti ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Allah tidak mungkin memberikan skenario hatimu patah. Kecuali Allah sedang menguatkan hatimu untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupmu. Maka nanti yang kedua, setelah berharap apa? Bersandar. Sama siapa? Allah. Bersandar ke Allah. Kalau berharap kita masih berdiri di sini. Ada keadaan, kita berharap sama keadaan itu. Kalau bersandar, kita yang kemudian menyandarkan tubuh kita, menyandarkan diri kita pada semua hal dan semuanya hanya untuk Allah. Makanya Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Mohon maaf ya, mengapa Allah membuat hatimu sakit? Boleh jadi karena selama ini fokusmu bukan ke Allah, tapi fokusmu kepada orang yang menyakitimu itu. Maka siap-siap ya, siapapun hari ini yang terlalu bersandar kepada dunia, maka dunia itu yang akan menyakiti hidup kita. Saya ulangi, siapapun yang terlalu bersandar kepada dunia, terlalu cinta sama dunia, sehingga membuat dia lupa sama Allah, maka siap-siap dia akan diuji dengan sandaran itu. Allah tuh punya sifat. Sifatnya apa? Salah satunya pencemburu. Allah tuh cemburu kalau ada di antara hambanya lebih fokus kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Ahilman tanya, berapa banyak di antara teman-teman yang lagi ngurusin dunia tapi lupa sama yang punya dunia? Betul gak? Ada gak di antara teman-teman yang kerja, yang bisnis, tapi berapa kali saat kerja bisnis meninggalkan sholat? Mengakhirkan sholat? Melalaikan sholat? Bukankah itu kewajiban? Banyak orang yang ngurusin rezeki, sibuk nyari rezeki, tapi dia lupa sama yang ngasih rezeki. Banyak orang yang sibuk untuk menaklukkan hati manusia, tapi dia lupa sama yang punya hati manusia itu. Berapa banyak di antara teman-teman ikhwan berharap senang sama seseorang akhwat, tapi kita lebih fokus ke dianya, tapi kita lupa sama Allahnya. Bukankah yang membolak-balikan hati dia adalah Allah? Berapa banyak akhwat yang hari ini sibuk ngetek, pengen punya suami yang begini. Abi mah hoyong gaduh suami teh nu hafiz Quran. Ari orang ikro can beres coba. Nanti nyambung eta maka keinginan teh atuh. Kita mah sibuk ngetek, sibuk punya banyak harapan, tapi kita lupa bahwa yang kita harapkan itu dikuasai hatinya oleh siapa? Oleh Allah yang punya hati orang itu. Makanya yakin ya, siapapun yang bersandar ke Allah, tidak ada yang dia takuti dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah sandarannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Itu kekuatan dasarnya. Hasbunallah
Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Dia bersandar ke Allah. Ya Allah, hamba senang sama orang itu. Tapi hamba yakin ya Allah, orang itu kan yang punya engkau hatinya. Maka lembutkan hatinya ya Allah. Maka teman-teman sering Ahilman ajarkan doanya kan. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, suruh minggir ya Allah. Karena menghalangi jodohku yang lainnya ya Allah. Kan selama ini kita tuh mungkin fokusnya sama dia terus. Padahal boleh jadi di belakang itu ada orang lagi. Bener gak? Ada orang lagi, ada orang lagi. Cuman karena kita maunya sama dia, terus jadi capek. Makanya sering saya sampaikan, jangan memaksa. Doa itu bukan memaksa, doa itu meminta. Ulangi, doa itu bukan memaksa, tapi doa itu meminta. Kalau minta, jawabannya terserah siapa? Terserah yang diminta, betul nggak? Kalau maunya kita berarti maksa. Tapi kalau kita serahin ke Allah, itu namanya doa. Makanya jangan pernah berhenti bersandar sama Allah. Jika hari ini permintaanmu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan berikan di waktu yang tepat. Kadang cara Allah memberikan sesuatu itu mungkin tidak cepat, tapi pasti tepat. Saya ulangi. Mungkin tidak cepat, tapi pasti. Mungkin tidak cepat, tapi pasti tepat. Kapan itu Ustadz? Allah lebih tahu. Atau boleh jadi Allah itu bukan tidak memberi, tapi Allah menyelamatkanmu dari permintaanmu yang kamu anggap baik. Begini analoginya, kalau ada anak kecil, mohon maaf, ada anak kecil, dia pengen mainan, mohon maaf ya, pisau. Kita bisa aja ngasih sama dia, bisa nggak? Bisa, tapi kalau dia mainkan pisau itu berpotensi apa? Celaka, bahaya, menyakiti anak itu, betul? Kita punya keinginan, Allah bisa ngasih keinginan itu. Tapi Allah menunda keinginan itu. Allah menggantikan keinginan itu. Kenapa? Karena Allah tahu jika itu diberi kepadamu, akan ada sesuatu yang tidak akan baik dalam kehidupanmu. Jelas nggak? Jelas nggak? Jadi kadang kita itu suka ngatur Allah. Padahal yang menentukan hasil siapa? Allah. Hak prerogatif Allah. Tugas kita apa? Ya usaha saja. Usahanya apa? Ya bersandar sama Allah. Ada titik di mana teman-teman merasakan bahwa udah capek lah sama manusia teh. Udah capek lah berharap sama manusia teh. Udah capek lah bersandar sama manusia teh. Sampai pada titiknya kita ngerasa begini. Udah saatnya kita kembali ke Allah. Karena mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Itu aja. Makanya teman-teman nikmati fase-fase ketika teman-teman sedang terpuruk. Karena di saat itulah kita punya banyak kesempatan untuk bersujud. Saat terpuruk engkau ada di bawah. Tapi saat di bawah itu adalah kesempatan terindah untuk engkau banyak bersujud sama Allah. Apa yang perlu kita sesali? Dosa yang pernah kita lakukan. Apa yang perlu kita sesali? Keadaan yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Iya. Tapi kan itu tidak harus berkepanjangan sesalnya. Karena nggak bisa diulangi lagi kan. Emang ketika teman-teman nangis berkepanjangan itu akan balik lagi? Ente. Teman-teman akhwat misalnya ditinggal pergi oleh ikhwan yang kita sayang. Udah atuh. Udah. Dia mau udah nikah sama yang lain kali. Orang kio kene, dia kene. Bukan salahnya dia yang pergi ninggalin kita. Tapi salahnya kita yang terlalu fokus sama dia. Sehingga kita lupa ada orang lain yang sedang Allah siapkan untuk kita. Teman-teman yang lagi usaha, lagi dagang. Mungkin ada yang bangkrut, ada yang habis. Ya sudah. Nikmati keterpurukan itu. Dan bersambutlah dengan sesuatu yang baru di waktu yang akan datang. Allah tidak mungkin menghilangkan sesuatu. Kecuali Allah sedang menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan dalam hidupmu. Yakin gak? Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan yang lebih baik daripada yang pergi meninggalkan kita. Bukan pergi, bukan meninggalkan. Tapi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Maka sering Ahilman sampaikan kepada siapapun. Kalau sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kecewa boleh, tapi jangan berlebihan.
Kalau gelisah boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Ketika engkau berlebihan, menghadirkan kekecewaan sampai membuat engkau lupa sama Allah, maka di saat itulah dipertanyakan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala.